Jadi dari sisi proses saja di awal ini terlepas dari baraknya gitu ya. Kebijakan ini sudah bermasalah. Artinya makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo ya kan menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh. Sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya. Salah satu lembaga di Indonesia yang bikin saya muak itu adalah KPAI ya. KPAI terus desak KDM agar cepat menghentikan program barak militer. jadi dari sisi proses saja di awal ini terlepas dari baraknya gitu ya. Kebijakan ini sudah bermasalah. Artinya berpotensi Bermasalah katanya. pertama prinsip non diskriminasi, kemudian yang kedua prinsip partisipasi anak yang di mana kita sudah meratifikasi konvensi hak anak, sudah punya undang-undang pelindungan anak, undang-undang dasar kita bersetuju di 190 negara bahwa satu, bagaimana memastikan prinsip non diskriminasi, baik itu dari sisi suku, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya gitu. Dan termasuk juga pendapat anak gitu ya. Dan dari kajian kita ini ya mengkonfirmasi itu. Nah, kemudian yang kedua, pelibatan orang tua atau katakanlah tanda tangan orang tua setuju itu sudah di akhir gitu. Ketika BK merekomendasikan, ketika BK sudah mencek kesehatan anak, lalu orang tua tanda tangan gitu. Nah, ini saya kira bermasalah dari awal gitu. Jadi dari sisi proses perencanaan saja program ini adalah bermasalah. Nah, oleh sebab itu peran kami kedua adalah memberikan masukan kepada Pak Gubernur agar program ini disempurnakan. Kalau rekomendasi kita adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara sampai ada evaluasi. Itu satu hal, Pak Spadi. Ketagihan kok mereka kok dihentikan? Ya, saya terbayang tahun 2000 ya ketika pemerintah bersama-sama memasukkan anak ke lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan. Karena ada kebijakan subsidi BBM waktu itu, maka semua orang mendirikan panti asuhan. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah saja anak-anak yang ada di dalam lembaga. Gitu. Poinnya adalah kita harus tak pahami bahwa setiap anak berhak dekat dengan keluarga, diasuh oleh keluarga. Nah ini pertanyaan berikutnya ke KPAI nih, Pak Kapendam. Pertanyaan sedikit dan dijawabnya sedikit aja. Ada nggak yang ketagihan berada di barak militer? Kalau saya katakan mungkin banyak ketagihan. Banyak yang ketagihan. Silakan, Bung Jasra Putra dikomentari. Masa orang ketagihan pengen memperbaiki mental, karakter, skakmat dihambat sih? Makanya kan saya tadi diwawancara oleh wartawan Tempo ya kan menanyakan bahwa KPAI meminta ini dievaluasi. Saya katakan begini deh. Sebaiknya jangan sibuk ngurusin saya. Jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih orang udah diurus nih. Udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang dengar tuh KPAI, cari orang yang belum diurus. Jangan ngurusin orang yang sudah diurus. Ribuan tuh banyak deh masih berkelahi di jalanan. Maksud saya gitu, udah deh ini mah urusan saya mau lagi sih diurus. Kayak gini loh Bu, kan kita marah kadang-kadang. Kita lagi ngurus ini orang sibuk mengkritik tapi cuma mengkritik aja. Yang lagi diurus, sedangkan di sebelah sana yang tidak terurus banyak. Udah deh kamu itu aja urus. Udah biarin. Tapi di kita ini biasa Pak. Kalau di kita ini kalau orang lagi ngurus sesuatu ribut. Tapi kalau orang diam udah diomong. Makanya saya tadi ke wartawan Tempo itu saya katakan harusnya saya bilang kan sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam. Nah, yang anak tawuran dibiarkan, anak mabuk nggak ada tindakan, minuman keras beredar mana nggak ada operasi. Itu yang dikritik. Jangan yang lagi sibuk, lagi kerja dikritik. Dan itu biasa dalam terminologi kehidupan kita. Di rumah itu yang akan sering dimarahi oleh orang tuanya itu yang kerja. Cuci piring kurang bersih, kotor, ya kan? Makan keasinan, masak asin, nyetrika nggak rapi. Kamu ini gimana nyetrika nggak bener? Nyuci nggak bersih. Kamu nih nyuci nggak bener. Yang enak tuh yang tidur.
Kan harusnya yang dimarahin yang tidur, bukan yang kerja. Ini kayak gini, Bu. Kayak orang mimpin apel. Kan banyak pejabat mimpin apel. Terus banyak yang tidak masuk. Si pimpinan apel ini marahin yang masuk. Pasti kan pidatonya panjang tuh. 2 jam, 3 jam kan. Kan yang enak nggak masuk, Bu. Udah tiduran di rumah, nggak dimarahin. Pemimpin seperti Deddy Mulyadi itu bisa merekatkan kesatuan bangsa ini gitu. Sampai-sampai ya harusnya mereka tidak akan meninggalkan Papua kalau pemimpinnya seperti Kang Deddy gitu. Ini luar biasa magnetnya. Ada lagi sekarang sedang di perjalanan satu orang yang datang dari Sulawesi Tengah akan ketemu Kang Deddy dengan mengendarai mobil. Ibu-ibu dari Pekanbaru dan banyaklah warga Jakarta juga sekarang ngadunya sama Kang Deddy. Banyak sekali yang ingin bertemu Kang Deddy. Yang diributin dan banyak dikomentari serta penuntutan yang sebenarnya penuntutan nggak masuk di akal itu adalah menertibkan anak-anak nakal dikirim ke barak militer. Ini kan gini, persepsinya barak itu seolah-olah orang yang dimasukin di sana itu sudah kayak Romusa gitu. Padahal kedisiplinan militer itu sangat tinggi. Jadi kalau kita bicara tentang kedisiplinan, ya sekarang ini ada di barak itu. Gitu. Karena militer itu kita tahu kan, pagi baris berbaris dan sebagainya. Itu satu komando, jadi dia top down. Anak-anak yang bermasalah itu dilihat Kang Deddy dari beberapa sudut. Tapi bukan berarti terus itu anak dimasukkan terus disiksa, kan bukan itu. Dirawat baik-baik, dikasih sarapan, diajari dan sebagainya. Hal-hal seperti ini kenapa dianggap tidak etis atau tidak mendidik anak-anak? Komentar yang ada dari KPAI, dari bukan Persatuan Guru Indonesia, Federasi Guru. Mereka tidak membaca output yang terjadi, apa yang sedang berproses. Kita ini kan sudah terbiasa, segala hal selalu melihat hasil atau mencurigai hasil atau menstigma lebih dulu bahwa hasil itu akan baik, buruk, dan sebagainya. Padahal prosesnya sedang berjalan. Hampir semua anak yang masuk ke barak militer adalah problem keluarga kok. Nah kan KPAI cuma bisa menyalahkan orang tua. Ini anak karena broken home makanya nakal. KPAI tak berguna. Bisa gak mencegah orang tua supaya tidak cerai? Agar anak ini tidak menjadi broken home. Bisa nggak KPAI mencegah supaya orang tua ini gak sibuk kerja? Supaya bisa memperhatikan anaknya? Kan gak bisa. Lagian selama ini KPAI cuma turun kalau sudah ada kasus, sudah terjadi kasus kan. Kalau udah tawuran ada korban barulah. Itu pun pasti ngomongnya ya ini kan tawuran, ini sudah masuk ke pidana, jadi silahkan aja diproses. Kami cuma memastikan supaya anak ini mendapatkan perlakuan yang seharusnya gitulah ibaratnya. Gitu kan. Kalau cuman gitu ya LBH juga lebih jago, namanya juga lebih ya. Soal hukum mereka kan lebih jago juga. Jadi gak harus KPAI turun. KPAI itu harusnya melindungi itu sebelum mencegah, harusnya itu untuk mencegah supaya anak-anak tidak tawuran. Gimana caranya gitu. Selama lembaga ya namanya cuma pengawasan. Coba. Manfaatnya apa? Selain dari katakanlah melindungi hukum itu, kan gitu. Gak ada. Malahan lebih baik menurut saya itu udah aja lah kalau cuman pengawasan itu kasihlah ke RT atau Limnas di sini juga ya kalau mengawasi bisa kakak gitu. Mendingan kasih gajinya itu untuk RT gitu kan. Jadi lebih bermanfaat menurut saya. Jadi kalau katakanlah dikasihkan ke RT juga kan bisa menjaga nih. Mereka malahan lebih tahu loh di mana anak-anak suka tawuran, siapa yang suka mabuk-mabukan lebih tahu loh. KPAI tahu nggak tahu. Nggak tahu mereka satu-satunya anak-anaknya yang nakal mana nggak tahu, cuma mengkritik aja. Menurut saya nggak usah hambur-hamburan uang lah untuk lembaga yang kayak gini. Mendingan udah aja dikasihin gaji RT tuh ditaikin gitu. Cuman kasih tugasnya itu untuk menjaga mengawasi anak-anak. Itu lebih bermanfaat menurut saya. Bukan ujuk-ujuk sok terapi masuk ke barak militer gitu. Artinya apa? Apa yang sudah dikerjakan paling shock terapi. Kesimpulan barak militer dianggap shock terapi itu dapat dari mana? Landasannya apa? Dasarnya apa gitu. Dia bukan api. Lu datang aja cuma 1-2 jam, cuman mengawasi dan melihat data.
Masih iya, cuman karena itu, lu menyimpulkan barak militer sebagai shock terapi. Lagian di barak militer itu kan diberi pembinaan, diberikan pelatihan, kagak ada penyiksaan. Ya buah kenapa-napa, gue bingung aja. Lu digaji pakai duit rakyat, masih iya kerjaannya lu cuma ngebacot, mengawasi, dan melihat data. Ya percuma dong. Kagak ada guna dong. Kalau konsepnya begitu sih bubarin dana. Lagi harusnya tahu diri juga. Digaji tapi kagak ada gawenya. Harusnya sadar diri. Ih. Salah satu lembaga di Indonesia yang bikin saya muak itu adalah KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau soal kasusnya anak-anak artis, anak-anak orang kaya, ya KPAI itu paling gercep, paling cepet. Tapi kalau umpamanya ada uangnya, anak-anak dari keluarga miskin, mana hadirnya KPAI? Saya bilang KPAI itu adalah organisasi atau lembaga yang harus dibubarkan. Nggak penting. KPAI itu apa nggak punya apa ya mata ya orang-orang yang berada di dalamnya. Contohnya saja, banyak anak-anak di jalanan yang ngamen, banyak anak-anak yang dieksploitasi orang untuk mengemis, bayi-bayi digendong di jalanan untuk mengemis, anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang banyak butuh perhatian, anak-anak yang mengalami kasus KDRT yang harus mendapatkan perlindungan. Kemana KPAI? Anda ini kan memakai slogan dinamakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan itu adalah nasional Indonesia. Anda dibiayai oleh negara sangat luar biasa. Tapi pekerjaan Anda itu apa? Karena 6,7% anak yang di barak yang katanya terpaksa dan dipaksa masuk barak, KPAI mendesak agar barak militer ala KDM diberhentikan sementara. Terus bagaimana kalau kami mengatakan bahwa 95% penduduk Indonesia merekomendasikan agar KPAI diberhentikan selamanya. Nah itu sepihak. Ini Anda baru KPAI mengatakan ini. 6,7% anak. Datanya mana? Hasil wawancaranya mana? Dokumentasi wawancaranya mana? Buktinya mana kalau 6,7% anak itu merasa dipaksa dan terpaksa? Hasil wawancaranya dong, tunjukin. Mana? Dan itu mah statement sepihak aja. Saya juga bisa mengatakan 95% warga Indonesia menginginkan KPAI bubar. Mantap. Itulah KPAI yang terus mendesak agar program barak militer KDM dihentikan karena melanggar HAM. Sedangkan orang tua siswa pun sangat berterima kasih atas adanya barak militer. Anak pun jadi disiplin, jadi nurut, banyak perubahan. Yaitu tadi, bahkan banyak yang minta kembali lagi ke barak militer. Gimana menurut kalian terhadap KPAI ini? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.